Puluhan tahun tampil menghibur penonton, Oriental Circus Indonesia atau OCI ternyata menyimpan cerita kelam. Puluhan pemain sirkus OCI mengaku disiksa selama menjadi pemain di sana. Bahkan salah satu pemain mengaku disiksa saat hamil. Buat kita itu dipukul, latihan itu suatu hal yang makan kita sehari-hari. Di situ saya melihat, saya kaget. Terus saya berjalan, waktu terus kehidupan, di situ saya kok seperti ini, teman-teman juga sama seperti ini. Terus saya juga pernah buat kesalahan, anak-anak masa kecil kita makan nasi bungkus semuanya di sana. Saya ambil masakannya bos, daging empal. Itu saya ketahuan, saya tidak ngerti buat mereka itu sangat fatal. Kesalahan saya itu, saya juga tidak paham. Karena saya masih kecil, itu sekitar umur 9 tahun, apa saya tidak tahu. Tapi saya langsung dijejelin, dipegangin, jejelin kotoran gajah itu. Saya pernah kejadian juga, saya di masa remaja saya itu berhubungan dengan karyawan. Kan kita nggak boleh berhubungan, saya ada suka dengan karyawan berhubungan, saya terjadi hamil. Itu sangat besar pelanggaran buat dia. Langsung saya dipukul, terus saya malam setiap tidur di rantai, kakinya saya pakai rantai gajah di tempat tidur saya. Untuk buang kotoran aja saya tidak bisa. Itu teman-teman semua melihat tapi tidak bisa apa-apa. Tidak ada yang bantu saya. Tapi mereka membantu di saat saya buang kotoran, dia kasih plastik seperti itu. Karena di karavan itu kan tidak ada kamar mandi. Namun dugaan penganiayaan pemain dibantah pendiri Oriental Circus Indonesia, Tony Sumampau. Tony, yang juga komisaris Taman Safari Indonesia, membantah adanya pemain sirkus yang dikurung dan tidak bebas keluar arena. Tony menduga ada provokasi atas kasus ini dan tidak segan untuk memproses secara hukum. Adakah motif terselubung di baliknya viralnya kembali kasus? Ya, karena di belakang itu yang saya sebut ada sosok provokasinya gitu loh, yang menciptakan ini, gitu loh. Kami sudah kebaca sih karena dia sudah minta sesuatu kan, menjadi orang penengah lah gitu istilahnya kan gitu ya. Tapi tidak terhadap saya karena dia tahu saya pasti nggak happy sama dia kan, nggak pernah saya disakiti gitu. Dia tahu sekali dan orang itu luar biasa, memang luar biasa saya pikir. Ya. Rencana upaya hukum untuk terkait dengan kasus ini, Pak? Kalau terhadap anak-anak kasihan lah ya mereka ya, kalau saya pikir tapi kepada provokatornya itu harusnya kita harus bisa. Artinya lagi upaya. Kementerian HAM rencananya akan memanggil pihak Taman Safari dan OCI pekan depan. Sebelumnya, pihak korban sudah bertemu dengan Wakil Menteri HAM Mugianto awal pekan ini. Data dari kedua pihak diharapkan memudahkan Kementerian HAM untuk mencari solusi terbaik. Memastikan ya supaya kami bisa mencari penyelesaian, kami bisa menyelesaikan supaya kami bisa mencari jalan keluar terbaik, maka kami juga harus mendengarkan pihak lain yang kemarin dituduh dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab. Jadi agenda kami selanjutnya adalah untuk mendengarkan dari pihak Oriental Circus Indonesia atau Taman Safari Indonesia itu yang kemarin disebut-sebut oleh ibu-ibu yang datang ke Kementerian Hak Asasi Manusia. Kasus dugaan penyiksaan pemain Oriental Circus Indonesia sebenarnya bukanlah hal yang baru. Pada 1997 lalu, Komnas HAM sudah melakukan penyelidikan dan menemukan adanya 4 pelanggaran dalam kasus eksploitasi pemain sirkus OCI. Pertama, pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal-usul, identitas, hubungan kekeluargaan dan orang tuanya. Kedua, pelanggaran terhadap hak anak untuk bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis. Ketiga, pelanggaran terhadap hak anak untuk memperoleh pendidikan umum yang layak yang dapat menjamin masa depannya. Dan keempat, pelanggaran terhadap hak anak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial yang layak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Temuan pelanggaran ini ditandatangani Sekretaris Jenderal Komnas HAM 1997 Baharudin Lopa. Tim Liputan, Kompas TV.